Assalamualaikum Manes, hari ini kita masuk subbab terakhir di bab pertama kita, itu mengenai titik berat. Nah, di sini titik berat itu maksudnya itu sama dengan titik tangkap atau titik pusat. Nah, suatu benda ketika dia dalam keadaan setimbang. Nah, ini misal ada benda nih bentuknya persegi. Nah, persegi itu titik tangkapnya di mana, Nak? Tentu di tengahnya ya, titik pusatnya, diagonalnya. Nah, inilah jadi ketika persegi ini kita tarik tali. Nah, kita letakkan di titik tangkap ini, dia tetap dalam keadaan setimbang, horizontal gitu. Nah, untuk beberapa benda itu seperti persegi ataupun segitiga nih, misalnya segitiga itu udah ada ketetapannya sendiri. Berarti ini di sini ya, Nak ya. Nah, kalau segitiga berarti di sini kan titik pusatnya atau titik beratnya. Nah, ini udah ada ketetapannya masing-masing. Nanti seperti yang Ibu kirimkan tabel di materi sebelumnya. Nah, itu silahkan dihafalkan atau diingat. Nah, biasanya tapi kalau dalam soal itu ini kan untuk benda satuan. Biasa kalau dalam soal itu dia membahas tentang kalau benda udah bergabung. Nah, sebelum kita gabung itu misalnya gini, persamaan umumnya ketika untuk partikel bermassa, misalnya ini ada partikel bermassa. Nah, rumus umumnya itu untuk titik berat ini berarti kan ada sumbu X ada pada sumbu Y tetap ya, Nak ya. Nah, kalau seandainya pada sumbu X itu sama dengan total massa dikali dengan sumbu X-nya, jarak X-nya per total massa. Nah, ini untuk persamaan umumnya. Jadi itu sama kayak nyari rata-rata kita. Misalnya ada massa 1 kali jarak 1 X1 nya plus massa 2 kali dengan jarak 2 nya X2 nya plus seterusnya, tergantung ada berapa massa per total massanya, berarti M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya. Nah, kalau pada sumbu Y sama, berarti total massa dikali jarak pada sumbu Y. Nah, per total massanya, berarti massa yang pertama, nah dikali jarak pada sumbu Y yang pertama plus massa kedua dikali jarak sumbu Y yang kedua plus seterusnya per M1 tambah M2 dan seterusnya. Ini dia persamaan umumnya, Nak. Nah, dari persamaan umum ini kan kalau seandainya bermassa nih yang ditanya. Ini, Nak ya, diingat ya. Nah, nanti bisa jadi yang ditanya dalam soal itu misalnya dalam bentuk panjang. Nah, kalau dalam bentuk panjang berarti M itu massa. Panjang apa L ya, Nak ya? Berarti tinggal ganti aja M massa tadi ganti dengan panjang. Panjang itu adalah L. Bisa. Itu yang pertama. Nah, berarti nanti kalau panjang dalam bentuk panjang L1 X1 L2 X2 per L1 tambah L2 dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya dia dalam bentuk panjang, nah kalau dalam bentuk luasan nih kayak udah dalam bangun datar. Nah, kalau bentuk luasan berarti M massa tadi tinggal ganti dengan luas A, luasan. Berarti A1 X1 plus A2 X2 plus seterusnya per A1 tambah A2. Apalagi, Nak? Dari luasan kita bisa juga dapat volume misalnya. Volume. Nah, berarti V1 X1 V2 X2 V1 tambah V2. Atau mungkin ada beberapa titik berat, bisa M-nya ganti dengan gaya atau berat, misalnya suatu panjang, contoh dikasih gaya sana ke sini ke situ dan seterusnya, boleh. Atau kita berat itu masuk dalam gaya ya, Nak ya, kita anggaplah dia itu F gaya, boleh juga. Berarti jadinya F1 X1 F2 X2 F1 tambah F2.
2. Cuma yang perlu kalian perhatiin untuk materi ini aja, nanti kita masuk ke contoh soal. Cuma perlu kelihatannya simple, hanya saja sering di pembacaan misalnya dalam bentuk grafik, nah di pembacaan koordinatnya tuh biasanya sering salah. Kita masuk ke contoh soal dulu nak ya, biar lebih paham.